Awal Muharram 1443 Hijriah, tepatnya tanggal 15 Agustus tahun 2021 atau 6 Muharram 1443 Hijriah, milisi Taliban atau Emirat Islam Afghanistan, berhasil menguasai kembali Afghanistan dan memasuki ibu kotanya, Kabul. Walaupun masih terlalu dini untuk menilai perkembangan yang akan terjadi, tetapi secara spesifik perkembangan penting yang terjadi di jantung wilayah yang disebut Khorasan pada masa lalu ini, adalah pembuktian kebenaran nubuat-nubuat Islam, yang sebagian telah dikutip dalam beberapa video yang lalu. Khususnya riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang untuk kesekian kalinya dikutip kembali, untuk menyegarkan memori tentang hal itu. يخرج رجل من الجزيرة فيطأ الناس وطأة ويهريق الدماء. ثم يخرج رجل من خراسان بعد قتل أخيه من بني هاشم يدعى عبد الله، يلي نحو من 40 سنة، ثم يهلك. ويختلف رجلان من أهل بيته يسميان باسم واحد، فتكون ملحمة بعقر قوفة فيظهر قربة من الخليفة، ثم تكون علامة في بني الأصفر، وابتدئ نجم له ذنب فيزول عنهم ولا يعود إليهم. Seorang lelaki keluar dari wilayah Al-Jazirah, yakni Irak dan Syam, atau Irak dan Suriah, yang akan menginjak manusia dengan injakannya, atau bisa dibaca, yang manusia akan menginjak-injakannya dan darah pun tertumpah. Lalu seorang lelaki akan keluar dari Khorasan setelah membunuh atau terjadinya pembunuhan saudaranya dari Bani Hashim, yang dipanggil Abdullah, yang sekitar dari 40 tahun yang lalu dia binasa. Dan akan saling menjadi khalifah dua orang laki-laki dari Ahlul Baitnya yang diberi nama dengan nama yang satu. Lalu akan terjadi malhamah atau peperangan akhir zaman di Ukir Kufa. Ukir Kufa adalah nama untuk Baghdad di masa lalu. Maka itu akan zohir atau menang, dengan pengorbanan dari seorang khalifah. Lalu akan terjadi alamat atau tanda besar di Bani Ashfar, yakni Rum, yang diawali dengan kemunculan bintang berekor. Bintang berekor itu akan menuju atau akan menghapus dari mereka dan tidak akan kembali kepada mereka. Atsar ini merupakan salah satu dalil terkuat, karena sebagian deskripsinya telah terbuktikan di alam nyata, tentang keberadaan dua orang khalifah dengan nama yang satu, yakni dua orang Imam Mahdi, Ahmad bin Abdullah dan Muhammad bin Abdullah. Disusul terjadinya malhamah dengan Rum, dan jatuhnya bintang berekor yang menyebabkan duhon atau kabut asap menjelang kemunculan Dajjal. Artinya duhon baru terjadi setelah kemunculan Imam Mahdi yang kedua di masa malhamah, dan bukan sebelumnya seperti anggapan sebagian orang belakangan ini. Anggapan itu muncul karena tidak mempergunakan riwayat-riwayat lain yang sebenarnya lebih detail, untuk mendapatkan skenario yang lebih jelas seperti riwayat ini. Bahkan sebenarnya bukan hanya lebih detail dan jelas, riwayat Ibnu Mas'ud ini malahan telah terbuktikan di dunia nyata, dan tanda pertama yang disebutkannya telah tergenapi atau sudah terjadi dan berlalu. Tanda pertama berupa penyebutan lelaki yang keluar dari wilayah Al-Jazirah, yakni nama yang digunakan untuk menyebut wilayah di pinggiran sungai Efrat di antara Irak dan Syam itu sudah terjadi dengan kemunculan dan kekalahan ISIS dengan pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi. Penyebutan wilayah Raqqa, ibu kota mereka sebagai awal fitnah Robiah, yang berarti fitnah keempat atau fitnah kekuasaan, terjadinya al-fana atau kemusnahan total di wilayah tersebut dalam perang yang disebut War of Annihilation, pengakuan mereka sebagai Ahlud Daulah, terpecah belahnya mereka, merupakan salah satu dari kelompok bendera hitam yang datang dari Al-Jazirah dan terangkat rahmat atau kasih sayang dari mereka adalah berbagai deskripsi nubuat yang sudah terjadi. Kata wati dalam Atsar Ibnu Mas'ud yang berarti menginjak atau menapakkan kaki ke wilayah tertentu dan menguasai wilayah tersebut juga terbukti bagi penaklukan yang dilakukan ISIS, dan juga terbukti pada perlawanan atau penyerbuan yang dilakukan manusia terhadap mereka. Artinya wilayah yang semula diduduki oleh mereka, akhirnya diserang dan diperebutkan manusia dari berbagai negara dan dampaknya menyebar kemana-mana. Setelah tanda pertama dari Al-Jazirah atau Irak dan Suriah ini mereda, nyatanya yang terbukti kemudian, adalah benar-benar tanda kedua berupa peristiwa dari Khorasan, yakni bangkitnya kekuatan Taliban di Khorasan Afghanistan, yang mendapatkan kekuasaannya kembali setelah Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan dan juga sesudah momentum menghilangnya kekuatan ISIS di Al-Jazirah, sekaligus gagal pula untuk menyebarkan pengaruhnya di Khorasan Afghanistan karena kalah dari Taliban. Perlu dicatat bahwa Taliban yang sekarang,
bukanlah pasukan bendera hitam atau pasukan panji hitam Syuaib bin Soleh yang keluar dari Khurasan, yang tidak terkalahkan hingga menduduki Ilya atau Yerusalem. Anggapan sebagian orang bahwa Taliban yang sekarang adalah pasukan berbendera hitam atau pasukan panji hitam sebenarnya masih terlalu dini, karena dengan jelas bendera yang dipakai Taliban pada saat ini masih bendera putih yang bertuliskan kalimat tauhid dan tidak nampak panji hitam yang dimaksud. Pemilihan warna putih kemungkinan didasari beberapa riwayat tentang liwa, yang berarti bendera atau flag, dan royah, yang berarti panji, atau bendera perang, atau banner, yang dipakai Rasulullah. Sebuah atsar dari Ibnu Abbas menyebutkan, كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. telah diketahui bahwa royah yang berarti bendera perang atau panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna hitam, sedangkan liwa, atau benderanya, berwarna putih. Bendera putih ini dipakai Rasulullah ketika menaklukkan Mekah secara damai, yang mengisyaratkan keinginan untuk perdamaian dan persatuan tanpa menumpahkan darah. Sedangkan panji hitam memang dipakai untuk peperangan, termasuk panji hitam akhir zaman yang akan menaklukkan Yerusalem, dengan pilihan kepada musuh, menyerah atau berperang hingga mati. Selain itu, cukup banyak riwayat yang menerangkan dengan detail keadaan kekuatan dari Khurasan yang menjadi pendukung Al-Mahdi yang dimaksudkan. Salah satunya disebutkan dalam Atsar Artoh, bahwa mereka adalah penduduk Khurasan yang secara aktif menyeru atau mengajak kepada Al-Mahdi pada waktu itu. ويظهر بخراسان قوم يدعون إلى المهدي. Dan akan dohir atau akan nampak di Khurasan, kaum atau kelompok yang akan menyeru kepada Al-Mahdi. Artinya masih ada fase lain yang akan terjadi yang akan merubah kekuatan dari Khurasan sebagai pendukung Al-Mahdi kelak. Andai itu Taliban sekalipun, karena secara fakta mereka adalah kekuatan Islam yang menguasai Khurasan Afghanistan sekarang, mereka adalah kelompok yang seharusnya telah siap atau berubah memenuhi seluruh deskripsi kekuatan pendukung Al-Mahdi di fase tersebut. Fase menentukan ini akan menghadirkan di Khurasan seorang lelaki yang disebut Syuaib bin Soleh, yang muncul kelak 72 bulan atau 6 tahun sebelum Al-Mahdi dan memberikan sultan atau amrun, artinya kekuasaan dan kepemimpinan atau pemerintahan pada Al-Mahdi. Salah satu riwayat tentang ini menyebutkan, بين خروج الراية السوداء من خراسان وشعيب بن صالح وخروج المهدي وبين أن يسلم الأمر للمهدي 72 شهرا. di antara keluarnya panji hitam dari Khurasan dan Syuaib bin Soleh, dan keluarnya Al-Mahdi, dan antara kepemimpinan yang akan diserahkan kepada Al-Mahdi, adalah 72 bulan. Dalam pembahasan yang lalu, telah dijelaskan bahwa kemungkinan Al-Mahdi pertama, akan mulai berkuasa di sekitar tahun 2035 hingga 2036, berdasarkan hadits Huzaifah yang menyebutkan Ahmad bin Abdullah akan dilantik menjadi Mahdi di Rosu 25 di 200. Ini dihitung dari Agustus tahun 2010 ditambah 25 yang menghasilkan kisaran waktu dari Agustus tahun 2035 hingga Agustus tahun 2036. Yang menarik adalah penyebutan bilangan 40 tahun yang disebutkan sebagai ciri lamanya kekuatan Khurasan berlangsung, yang bisa dihitung dari masa yang telah berlalu. Faktanya, 2036 dikurangi 40 adalah 1996. Ini adalah tahun ketika Taliban pertama kali merebut kota Kabul pada tanggal 27 September tahun 1996 dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan, sebelum disingkirkan 5 tahun kemudian. Kalau analisa ini benar, maka lamanya fase kekuatan dari Khurasan ini, termasuk timbul dan tenggelamnya, memang benar-benar telah dan akan terjadi selama 40 tahun, sejak 1996 hingga 2036. Di sini termasuk pula fase paling dekat menjelang kehadiran Al-Mahdi, berupa kemunculan pasukan panji hitam Syuaib bin Soleh dari Khurasan, yang secara logis karena muncul 6 tahun sebelum Mahdi, maka akan berlangsung di antara tahun 2030 hingga 2036. Dengan demikian tahap ketiga dalam Atsar Ibnu Mas'ud berupa kiprah 2 khalifah, atau 2 Imam Mahdi yang menggantikan kekuatan dari Khurasan, akan bertepatan dengan hadis Huzaifah dan terjadi pada tahun yang paling sesuai dengannya, yakni 2036 dan seterusnya. Apakah Taliban yang sekarang adalah kekuatan yang akan menghadirkan Syuaib bin Soleh kelak? Belum diketahui secara pasti dan akan dibuktikan oleh perjalanan waktu. Walaupun referensi tentang tema-tema Mahdi,
seperti pembebasan Baitul Maqdis ataupun kaitan dengan tentara Badar, bisa jadi ada pada pemahaman mereka. Akan tetapi banyak deskripsi tentang sepak terjang Syuaib bin Soleh dan ciri-ciri lain yang dialami wilayah Khurasan belum terlihat pada masa kini. Seperti penyebutan seorang yang dipanggil Abdullah, yang nama itu merupakan nama Sufyani dan juga nama lawan yang akan dihadapi Sufyani, dalam fragmen Abdullah melawan Abdullah, yang masih misterius karena memang belum terjadi. Demikian pula sepak terjang Syuaib bin Soleh yang akan menjejakkan kaki atau nampak di wilayah Roy, Teheran, Iran juga masih menjadi pertanyaan. Apakah akan ada konflik masa depan antara Khurasan dengan Iran Persia, ataukah justru kerjasama yang akan terjadi? Kalau melihat perubahan Taliban yang lebih pragmatis, bisa jadi kekuatan itu bisa masuk ke dalam poros Rusia, Cina, Iran dan Suriah beserta negara-negara lainnya yang berseberangan dengan poros Amerika, Eropa, India, Israel, Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya. Meskipun bisa pula memiliki sikap sendiri yang tak terpengaruh dengan kedua poros tersebut. Yang jelas apa yang kita saksikan saat ini, sebenarnya merupakan bagian dari pemenuhan nubuat-nubuat Islam yang hanya akan diketahui jika kita mengerti dan menelaah nubuat-nubuat tersebut. Dan hari-hari mendatang akan mengungkap jauh lebih jelas maksud kebenaran nubuat yang sesungguhnya. والله أعلم بالصواب.